Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang adik-adik mahasiswa FISIP Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit. Pertemuan kita kali ini mengurai tentang aliran-aliran dalam filsafat. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Bahwa aliran filsafat dalam ilmu pengetahuan kita bisa cermati bersama bahwa bisa bisa eh, untuk kita analisis bersama bahwa perkembangan filsafat ilmu dari waktu ke waktu perlu kita ikuti dan kita pelajari. Dan ada beberapa aliran dalam filsafat, diantaranya materialisme, ada dualisme, ada empirisme, ada rasionalisme, kritisisme, idealisme, renaissance, eksistensionalisme, fenomenologi, ada intuisionalisme, ada Thomisme, ada pragmatisme, ada filsafat analitik, ada strukturalisme, poststruktural, dan dekonsen struktural. Yang pertama, kita bisa mengurai untuk yang struktural ya. Untuk yang materialisme, jadi faham ini merupakan faham atau aliran yang tidak ada selain materi atau natur. Dia mengatakan panutannya itu materi yang ada di dunia fisik. Meskipun faham ini tidak mendapat tanggapan serius dan orang masih menganggap asing terhadap faham ini. Dalam aliran filsafat ilmu untuk materialisme, dia berpedoman bahwa semua gejala-gejala alam ini bersumber atau didasarkan pada materi, pada alam. Jadi tidak ada yang dijadikan dasar selain alam. Nah, materialisme ini mendapat tanggapan dan responsif dari masa pada saat itu dialami oleh penganut-penganut Barat ya. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur. Dengan faham ini orang-orang merasa mempunyai harapan hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Di mana aliran materialisme ini menganggap bahwa semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini bersandarkan pada gejala-gejala alam. Jadi mereka belum meyakini bahwa ini ada sang pencipta, atau di dalam mitologi Yunani atau di dalam mitologi yang lainnya itu ada dewa, ada apa enggak. Mereka tidak menganggap kehadiran-kehadiran mereka. Justru paham ini beranggapan bahwa seluruh gejala-gejala yang terjadi, fenomena yang terjadi ini dikembalikan kepada alam semesta. Dan dia berhubungan langsung dengan alam semesta melalui penemuan, melalui riset-riset yang mereka bangun. Nah, jadi paham materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, berpegangan pada realita kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, mereka ini menganggap bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan riset-riset mereka ini tidak membutuhkan dalil-dalil, tetapi justru mereka itu menciptakan teori-teori atau dari penemuan-penemuan yang mereka lakukan. Nah,
Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agamis di mana-mana. Kaum agamis selalu menentang bahwa seluruh kejadian alam semesta ini adalah digerakkan oleh Sang Pencipta. Tetapi di aliran materialisme ini mereka beranggapan bahwa alam semestalah yang bergerak, natur, alamiah. Mereka bergerak sesuai dengan kehendak yang ada di alam semesta inilah. Hal ini disebabkan bahwa kebanyakan orang pada abad ke-19 tidak mengakui dengan adanya Sang Pencipta atau bisa disebut ateis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat bahwa pengakuan-pengakuan lewat religi itu sangat tinggi sekali, tetapi dengan munculnya paham-paham ini sehingga mereka tidak mengakui dengan adanya Sang Pencipta. Mereka menentang keras melalui dengan kajian-kajian keilmuannya bahwa seluruh gejolak-gejolak yang ada di alam itu ya alam itu sendiri. Nah, sehingga pada masa-masa abad ke-19 itu kritikan muncul dari kalangan-kalangan ulama-ulama barat atau rohaniawan-rohaniawan barat yang menentang paham materialisme. Ini sangat menarik untuk dibahas. Sehingga kontroversi sampai hari ini pun masih ada yang menganut paham-paham ateis. Nah, mereka masih beranggapan bahwa semuanya ini diakibatkan oleh gejala-gejala alam dan mereka membangun keyakinan-keyakinan mereka melalui riset ilmu pengetahuan. Adapun beberapa kritik terhadap aliran ini diantaranya bahwa materialisme menyatakan bahwa alam wujud itu terjadi dengan sendirinya. Dari chaos, dari kekacau baluan. Ada ilmuwan barat, Hegel, menyatakan kacau balau yang mengatur bukan lagi balau, namanya itu Tuhan. Sehingga dia menyatakan ini mengatur dengan sendirinya berdasarkan kacau balau. Yang kedua, materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga dari Tuhan. Paham materialisme beranggapan peristiwa itu diatur hukum alam, tetapi kritikan dari masyarakat pada saat itu memperjelas semua perbuatan secara hakiki di alam semesta ini adalah perbuatan ruhani ketuhanan. Ini kritik yang dilontarkan. Yang ketiga, materialisme mendasarkan segala kejadian manusia, segala kejadian di dunia dan kehidupan pada asal. Sehingga mereka hanya titiknya di situ. Di mana ada kejadian awal, di mana ada kejadian asal manusia, disitulah mereka meyakini, mereka melakukan riset. Proses terjadinya alam semesta bagaimana, proses kehidupannya manusia bagaimana, proses diciptakannya seperti apa, setelah mereka bercipta berkembang biaknya seperti apa, sama dengan alam semesta ini. Mereka selalu mengkaji bahwa proses kejadiannya di bumi seperti apa, mereka ada kejadian-kejadian aneh di situ atau ada bencana timbul maka terjadilah hal yang baru. Misal ada gunung meletus di situ, tenggelam, terjadi lagi pulau tenggelam, terjadi lagi sehingga di bawah akover bumi kita ini banyak menyimpan rahasia-rahasia kejadian-kejadian masa lalu. Mereka meyakini bahwa alam semesta telah menggerakkan sesuai dengan hukum alam yang dipercaya sama dia. Tetapi bagi masyarakat pada umumnya
mereka beranggapan bahwa itu adalah kehendak Tuhan, kudrat iradat dari Tuhan Sang Pencipta. Kritik yang dilontarkan selanjutnya yaitu materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Ya. Di sini kaum rohaniawan sangat menentang ya. Umpamanya paham materialisme ini mereka beranggapan bahwa ketika ada orang sakit dia harus disembuhkan secara sains pula, secara kedokteran. Kalau sakitnya A dikasih obat A, diagnosanya B ya dikasih obat B, misalnya. Umpamanya terjadi ada seorang pasien yang pada saat itu dokter sudah tidak mampu lagi, sudah tidak mampu berbuat apa-apa, sudah menyerah dengan kondisi pasien, apa yang dia lakukan? Dia akan memasrahkan kepada Sang Yang Pencipta, menunggu keajaiban Tuhan. Nah, disitulah orang-orang materialisme ini tidak sadar bahwa meskipun apa yang dia lakukan itu ujung-ujungnya kembali pula kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya di antara tokoh-tokoh dari aliran materialisme ini adalah ada Anaximenes, ada Anaximandros, ada Thales, ada Demokritos. Thomas Hobbes ini juga mengikuti aliran materialisme ya di abad ke-19. Ada Spencer dan Karl Marx. Ini salah satu tokoh di abad ke-19 yang mengikuti aliran materialisme. Kemudian aliran di filsafat ilmu yang kedua adalah dualisme. Dualisme ini ajaran atau faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kalau yang materialisme itu mereka memahami satu aliran materi saja, tetapi untuk yang dualisme ini materi, hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat ini masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Penghubung di antara keduanya yaitu menciptakan kehidupan dalam alam. Jadi contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama hakikat ini adalah terdapat pada diri manusia. Karena manusia itu ketika dipandang dari sisi materialisme mereka bisa dikaji ulang karena ini wujud dia, wujud bisa dideteksi, bisa diraba, bisa dipegang, bisa diajak diskusi, dialog. Tetapi untuk yang kedua meyakini bahwa setiap manusia ini juga ada yang menggerakkan. Di luar dari kontrol manusia, mereka mempercayai bahwa di dalam diri manusia ada jiwa, ada roh yang menggerakkan. Ketika roh dan jiwa ini sudah keluar, maka tinggallah fisik, tinggallah material saja yang tidak bisa diajak komunikasi maupun mereka berinteraksi juga tidak bisa. Nah, ini aliran dualisme ini rata-rata terjadi debatable juga dengan aliran materialisme. Aliran dualisme ini sampai hari ini pun masih berjalan. Mereka semakin mempelajari dua hakikat material dan hakikat rohani, sehingga ini berkembang pesat sampai hari ini pun
banyak keilmuan-keilmuan yang mengajarkan terkait hal tersebut. Nah, tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Plato. Plato ini menganut dualisme. Mereka percaya hakikat materi juga hakikat dari rohani. 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ada Aristoteles, muridnya Plato. Ada Descartes, ada Wexner, ada Arnold Gehlenix, dan yang tokoh-tokoh yang lainnya ya. Sehingga yang seringkali kita kenal di sini adalah ada Plato, Aristoteles, ada Descartes, ada Wexner. Ini sering kita diskusikan bersama karena tokoh-tokoh tersebut melegenda sekali. Banyak dijadikan rujukan-rujukan baik berbicara soal sosiologi, filsafat, ilmu hukum maupun di ilmu pemerintahan. Nah, ini aliran di dualisme ya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu empirisme. Aliran ilmu empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Karena aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengetahuan ini merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Jadi mereka melakukan wawancara, mereka melakukan interview, mereka langsung turun melihat fakta-fakta sosial, melihat kondisi alam secara bebas, mereka melakukan kajian-kajian dan riset, ketemu dengan responden-responden yang ada di bawah. Nah, oleh karena itu, untuk aliran empirisme ini, mereka berkeyakinan bahwa sebuah kebenaran atau mereka meyakini bahwa yang paling genuine itu adalah langsung observasi, ketemu, wawancara, melihat, menyaksikan di lapangan. Nah, hal ini juga banyak dijadikan dasar oleh kaum-kaum intelektual, oleh kaum-kaum akademisi ketika mereka melakukan riset. Sedikit banyak mereka mengikuti aliran empirisme atau pendekatannya mereka melakukan kualitatif, bisa pendekatannya studi kasus, bisa pendekatannya etnografi atau naratif atau yang lainnya. Nah, ini kebanyakan para akademisi, para intelektual melakukan kajian-kajian dan risetnya ini masuk pada aliran ilmu empirisme. Nah, empirisme ini berasal dari kata Yunani empiris yang berarti pengalaman indrawi. Mereka menyaksikan secara langsung dengan indrawi, mendengar, melihat, merasakan, atau mengikuti di lapangan itu fenomenanya seperti apa. Karena itu empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Karena pada dasarnya aliran ini sangat bertentangan dengan aliran rasionalisme. Nah, di dalam aliran empiris ini ketika mereka melakukan kajian terhadap material atau manusia atau masyarakat atau uji undang-undang atau apa ya yang lainnya ya, itu mereka hadir langsung. Bahkan ketika mereka ingin mengetahui tindakan secara rohani, ini juga praktek, dipraktekkan. Mereka mempelajari ilmunya dan praktek atau laku ya kalau disingkat ilmu laku. Ini dilakukan oleh aliran empirisme.
Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Nah, sehingga empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Nah, karena memang yang menggerakkan objek untuk merangsang indrawi, untuk bisa dipahami otak, dicerna, ya, semuanya ya. Ini memang harus kita turun lapangan karena rasa ingin tahu itu, sehingga adrenalin kita terpicu untuk bisa turun di sana. Turun atau riset di lapangan. Akan tetapi aliran ini banyak memiliki kelemahan pula. Yang tadi kita jelaskan banyak kelebihan-kelebihan dan kegunaan, sekarang ada kelemahan. Apa kelemahannya? Satu, indera manusia sifatnya terbatas. Kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, tetapi indera juga terbatas. Artinya seperti ini. Kejadian itu di masa lampau, kita hadir pada hari ini. Kita melakukan pengembangan analisis itu harus mencari sumber-sumber lampau supaya validasinya tinggi. Ya. Indra sifatnya terbatas. Kita tidak bisa masuk ke lorong yang sebelumnya atau sebelum masa ini kita juga tidak masuk. Indra sering menipu. Mata juga ketika kita melihat kadang tertipu ya. Kita melihat rel kereta api, kita melihat panas seolah-olah kita datangi juga tidak sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, objek juga menipu. Seperti ilusi atau fata morgana. Yang keempat, indera dan sekaligus objeknya ini juga bisa menipu. Artinya di sini menipu itu tertutupi dengan fakta-fakta baru, tertutupi dengan kejadian-kejadian baru, sehingga kita sulit untuk mengurai yang terjadi pada masa lampau seperti apa, yang terjadi pada kejadian sebelumnya seperti apa. Contoh, kita di Mojokerto, kita banyak meyakini bahwa di situ ada kerajaan besar Majapahit, tapi sampai hari ini kita belum bisa membuka fakta-fakta itu. Di mana tempatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana masyarakatnya, tradisinya seperti apa, belum bisa membuktikan secara fisikly temuan-temuan itu. Tetapi itu bersandarkan dari catatan-catatan atau artefak-artefak yang ditemukan pada hari ini, yang bisa menjelaskan dan meyakini bahwa kehidupan sebelumnya itu seperti ini. Itu analisa tidak menyatakan bahwa itu sebuah kebenaran yang hakiki ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kelemahan empiris ini karena keterbatasan indera manusia, sehingga muncullah aliran rasionalisme. Nah, tokoh-tokoh untuk aliran empirisme di antara Francis Bacon, ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada David Hume dari Skotlandia, ada George Berkeley, ada Herman Spencer, ada Roger Bacon di era abad ke-13 ini ya. 1214-1294. Nah, hingga aliran empirisme itu sampai hari ini diikuti oleh mahasiswa melakukan riset penelitian kualitatif.
Itu rata-rata banyak data-data primer yang digali di situ dengan pendekatan empiris mereka wawancara datang. Untuk yang keempat ada aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Karena pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio ya untuk menemukan kebenaran. Ternyata penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar akibat perkembangan pesat dari ilmu-ilmu alam. Sehingga kita melihat rasionalisme ini berdasarkan hal-hal yang masuk akal saja. Kalau tidak masuk akal tidak usah dibahas di sini, malah mempersulit. Ya. Meskipun banyak temuan-temuan di lapangan, fenomena-fenomena alam ini dianggap belum rasionalisme. Sehingga kaum-kaum rasionalisme ini ingin merasionalismekan kejadian-kejadian itu melalui kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Nah, maka tidak mengherankan bahwa abad-abad berikutnya orang oriental pelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup. Karena diyakini hal ini menampak lagi pada bagian kedua abad ke-17 dan lebih lagi pada abad ke-18 karena pandangan-pandangan baru terhadap dunia diberikan oleh Isaac Newton dengan kajian-kajian dan teori-teori temuan-temuan yang mereka kaji, mereka temukan. Nah, sehingga dari rasionalisme ini mereka bisa terukur, tersistematis, bisa dijadikan teori, bisa dijadikan ilmu dan diberikan kepada yang lainnya. Ya, terutama kita kaum intelektual ini selalu berpegangan, berpedoman kepada temuan-temuan. Ada Newton, ada Einstein, ya, atau yang lain-lainnya. Sehingga rumus-rumus yang sudah mereka kukuhkan itu bisa kita adopsi untuk menganalisis atau mengembangkan di keilmuan yang akan datang. Menurut sejarah Inggris ya, ini masuk ke bagian fisika. Fisika itu terdiri dari bagian kecil atom. Jadi atom, bagian-bagian kecil itu masuk pada bagian kajian di fisika. Yang berhubungan satu sama lain berdasarkan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. Kejadian alam, kejadian di lapangan ini kalau kita menganalisis akibat dari kausalitas, hukum sebab akibat. Di mana ada aksi, pasti di situ ada reaksi. Kalau ada aksi, tidak ada reaksi, nah ini bisa dipertanyakan, yang salah yang mana? Ada reaksi ketika ada aksi, berarti dicari temuan di lapangan, aksinya seperti apa, nampak apa tidak ini. Aksinya ini bisa dilihat apa enggak. Ternyata tahu-tahu kok ada reaksi. Baik itu kajian secara fisika, saintis, atau kajian secara sosial. Kalau secara sosial ini kan luas untuk kajiannya. Ada aksi, ada reaksi loh ini. Apalagi sekarang musim capres-capresan ini. Jadi kalau ada aksi pasti ada reaksi. Kalau ada reaksi nggak ada aksi ini ya nggak mungkin.
Karena seringkali reaksi itu muncul aksi meskipun aksi itu tidak kelihatan. Ya. Oke, saya lanjut kembali. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi, lama-kelamaan orang-orang pada abad itu berdatangan dalam kegelapan. Dan ketika mereka mampu menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan pada abad ke-18 ke atas. Nah, zaman itu bisa disebut zaman Aufklärung, zaman pencerahan. Ini perkembangan zaman. Mereka awalnya sangat percaya dengan mitologi-mitologi, kemudian mereka meyakini keduanya. Ada yang mereka meyakini hanya pada alam semesta saja, tidak meyakini kepada yang lainnya. Ada yang meyakini bahwa kebenaran itu sesuatu yang rasional. Kalau tidak rasional berarti itu dianggap salah, ya. Tapi lama-kelamaan ini dialektikanya semakin tinggi, semakin kencang. Itu pada masa-masa Aufklärung. Sehingga adik-adik mahasiswa semuanya bisa kita jadikan bahan diskusi dari beberapa aliran-aliran yang sudah saya sampaikan tadi untuk diimplementasikan dalam kajian-kajian baik Anda nanti bikin paper atau bikin jurnal atau bikin skripsi atau yang lainnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti diskusinya kita sambung kembali di pertemuan-pertemuan waktu luring, waktu di kampus kita bisa sampaikan terkait dengan aliran-aliran itu tadi dan juga ketika Anda nanti melakukan kajian atau riset di lapangan dengan magang penelitian ya. Seperti itu kiranya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.